Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semua Bapak Ibu sekalian. Selamat Baiklah, siang. di sini kita akan mempraktekkan praktek koci dengan menerapkan model Tirta, yang dimana ini adalah kasus yang kedua, di mana yang berperan sebagai coaching adalah Ibu Dwi Rahmawita dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Eka Anggraini. Sementara pengamat 1 Bapak Doni Matua Pangabean dan pengamat 2 saya sendiri Febiola Stefani. Dengan materinya coaching model Tirta ini adalah dengan kasus di dalam suatu kelas ada salah satu siswa yang tidak mau bekerja sama dalam kelompok sehingga ia selalu mengerjakan tugasnya secara sendiri dan selalu benar. Bagaimana kita menyikapinya dalam menerapkan coaching model Tirta. Baiklah, kami persilahkan kepada Ibu Dwi Rahmawita dan Ibu Eka Anggraini. Assalamualaikum Nak Eka. Waalaikumsalam, Bu. Lagi istirahat ya? Iya, Bu. Boleh Ibu ganggu sebentar ya, Ibu minta waktunya sebentar, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ada apa ya, Bu? Kok saya jadi takut begitu ya, Bu? Oh enggak, kita berbicara santai saja. Ya. Gini, Ibu tadi perhatikan ketika kita belajar kelompok, kok Nak Eka kok nggak mau berbagi bekerja sama dengan anggota kelompoknya? Kenapa tuh ya? Oh, itu, Bu. Sebenarnya tadi saya nggak mau berbagi karena kelompok saya terlalu ribut, Bu. Jadi saya agak susah belajarnya, Bu. Saya nggak fokus untuk menjawab soal-soal yang ditugaskan. Oh, seperti itu ya. Mau nggak berbagi cerita sama Ibu alasan-alasan lain, misalnya yang membuat Nak Eka tuh nggak mau bekerja sama dengan kawan-kawan lainnya. Bisa nggak lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi kita berbicara tentang ini. Keberatan nggak Nak Eka? Enggak sih, Bu. Tapi nanti Ibu jangan marah ya, Bu. Kalau saya berkata jujur. Enggak. Sekarang Ibu tanya dulu, seandainya Ibu ini Nak Eka mau nih berbicara dengan Ibu tentang ini, harapan anak Nak Eka apa nanti kalau kita setelah selesai ngobrol-ngobrol ini, bagaimana? Harapannya gimana nanti nih? Sebenarnya kan saya nggak nyaman juga kalau bekerja sendiri dalam kelompok itu kan, Bu. Jadi harapan saya kalau misalnya saya menceritakan permasalahan kepada Ibu, mungkin ke depannya saya bisa bekerja bersama teman-teman, Bu. Iya, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang ini ketika tadi Nak Eka bekerja sendiri, sedangkan teman-teman yang lain itu juga bekerja sendiri, senang nggak Nak Eka bekerja sendiri seperti itu? Gimana perasaannya? Sebenarnya nggak senang sih, Bu. Soalnya saya terbebani dengan semua tugas sendiri, Bu. Sementara teman-teman saya yang lain itu santai-santai, cerita-cerita, dan nilai akhirnya nanti kami sama nilainya, Bu. Kan saya sendiri yang capek, Bu. Nah, kan selama ini juga Nak Eka nggak senang kan? Kira-kira Nak Eka untuk kedepannya mau gimana? Kalau belajar kelompok itu, maunya gimana? Kalau saya kan dalam belajar itu, Bu, butuh konsentrasi, Bu, fokus. Jadi kalau misalnya teman-teman saya ribut, saya nggak bisa menjawab soal dengan baik, Bu. Jadi kalau ada tugas-tugas kelompok itu, saya inginnya teman-teman juga bekerja sehingga kita bisa fokus mengerjakannya, Bu, tidak terganggu, tidak ribut gitu, Bu. Gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu apa yang Nak Eka lakukan? Kalau teman-temannya sendiri-sendiri, Nak Eka sendiri, ada nggak Eka mengajak teman-temannya untuk bersama-sama mengerjakan tugasnya? Ada nggak? Pernah sih, Bu, saya waktu tugas kelompok dengan guru lain bilang gini sama kawan kelompok saya itu, kalau kita kerjakan tugas kelompok ini kan tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau misalnya mengerjakannya kalian ribut,
aku nggak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi kalau dalam kelompok ini kan kita harus ada kesepakatan kelompok kita biar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Saya pernah buat seperti itu, Bu, tapi belum semua teman kelompok saya mau mengikuti perkataan saya tadi, Bu, hanya 1 atau 2 orang saja. Tahu nggak Eka mengapa teman-teman tuh tidak mau menuruti apa atau ide dari Eka? Ya, Tahu mereka nggak apa alasannya? mereka bilang kalau yang nggak mau itu mereka bilangnya gini, Bu, kau kan udah pintar, apa pula kau sibuk-sibuk ngurus aku, ikut aja, aku kan tinggal ikut punya kerjaanmu aja gitu, Bu. Jadi saya merasa gimana gitu, Bu, ketika dibilang seperti itu. Padahal kan sebagusnya ada kesepakatan kelompok agar pekerjaan kami dapat selesai dengan baik, Bu. Karena saya kalau ribut, saya nggak bisa fokus mengerjakan tugas. Oh, begitu ya. Berarti Eka inginnya ketika belajar kelompok ada kesepakatannya, ada pembagian tugasnya jelas gitu ya, biar nanti tugasnya terarah gitu ya, mengerjakan tugasnya terarah gitu ya Eka ya. Iya, Bu. Tapi selama ini belum bisa Eka lakukan. Belum sih, Bu. Palingan 1 atau 2 teman saya yang mengikut, Bu. Kalau kami anggota kelompoknya ada berlima, berdua lah kami yang kerja, Bu. Oh. Selama ini Eka ada nggak minta bantu atau dengan minta bantuan dengan siapa gitu untuk bisa anak Eka didengar atau apa teman-temannya mengikuti apa yang maunya anak Eka, ada nggak minta bantuannya? Belum pernah sih, Bu, meminta bantuan untuk buat kesepakatan bersama teman itu belum pernah saya sampaikan, Bu. Seandainya kalau bisa itu, kalau menurut Eka siapa yang bisa membantu Eka membuat kesepakatan itu? Siapa yang bisa? Ibu guru kali ya, Bu. Soalnya kalau iya. ibu guru ngomong pasti teman-teman saya mendengarkan, ya kan, Bu? Iya, iya. Itu udah tahu ya, berarti nanti kalau kita melaksanakan tugas kelompok, mengerjakan tugas kelompok lainnya, selanjutnya itu Eka tahu ketika harus membuat kesepakatan, kalau teman-teman lainnya tidak mau mendengarkan, berarti minta bantuan dengan Ibu ibu guru. guru. Iya. Iya, ya, Bu. Nah, Itulah, itu Bu, ya. nggak kepikiran kemarin, Bu, karena udah kesal duluan kan, Bu, mau ngerjain tugas, Iya. kawan-kawan ribut gitu. Iya, iya. Jadi Anak Eka tahu kan, jadi untuk kegiatan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apa yang Anak Eka lakukan? Saya akan coba sampaikan ke guru yang mengajar saat itu tuh tentang adanya kesepakatan kelompok kami dalam mengerjakan tugas sehingga teman-teman semuanya bisa bekerja, saya pun bisa bekerja dalam kondisi yang tidak ribut dan penuh tanggung jawab, ya kan, Bu? Betul, iya, seperti itu yang Ibu inginkannya, juga seperti itu juga yang Nak Eka inginkan. Jadi biar nanti ketika belajar kelompok kita sama-sama fokus, teman-teman juga bisa mengerjakan tugas-tugasnya, Nak Eka juga tidak marah-marah lagi dengan teman-temannya atau tidak usah lagi bekerja sendiri ya, karena seperti tujuan kita bersama, kita bekerja kelompok itu bekerja sama. Jadi sekali lagi Ibu tekankan untuk kedepannya Nak Eka harus kalau meminta membuat kesepakatan harus dikomunikasikan dulu dengan ibu gurunya ya. Bisa Iya, ya Bu. Nak Eka ya? Bisa, Bu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain ya, Bu. Kalau ada kesepakatan bersama. Ya, itu yang mantapnya, itu yang bagusnya ya, karena kita tidak juga boleh kerja sendiri. Walaupun kita bisa, kita juga harus bekerja sama dengan teman-teman kita. Bisa ya Nak Eka ya? Insya Allah, Bu, nanti dicoba. Terima kasih ya, Bu, untuk nasihatnya hari ini. Iya, ya udah ya Nak Eka, silakan lanjut istirahatnya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Rahmawita dan Ibu Eka Anggraini. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Bapak Doni Matua terhadap praktek coaching model Theta ini. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Bu Febri. Menurut saya apa yang dipraktikkan Ibu Dwi sama Bu Eka ini dari model Tirta yang dilaksanakan
dari tujuan coachingnya sih sebenarnya sudah terlihat ya. Sudah terlihat memang ada tadi. Kemudian identifikasi, coachnya tadi sudah berusaha menggali pertanyaan untuk menggali permasalahannya sudah ada, sehingga tadi coachingnya sudah menjelaskan permasalahannya gitu. Permasalahan dari si coach sendiri gitu. Nah, terus rencana aksinya tadi sudah terlihat juga. Ada tadi beberapa pertanyaan yang diajukan coach, muncul rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Demikian juga komitmen atau tanggung jawab dari coach sendiri. Sudah terlihat menurut saya, sudah gambaran tirtanya secara keseluruhan. Terima kasih Bu Febri. Terima kasih Bu Doni. Baiklah, di sini saya akan menambahkan dari pernyataan Pak Doni. Benar yang dikatakannya bahwa praktek coaching model tirta yang disampaikan oleh Ibu Dwi Rahmawita dan Ibu Eka Anggreni berjalan dengan lancar. Tujuan dari coachingnya sudah terlihat, identifikasi masalahnya pun sudah diketahui dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dwi terhadap terhadap coachingnya, sehingga mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Rencana aksi ke depannya yang dilakukan oleh coaching juga tersampaikan, begitu juga dengan tanggung jawabnya yang akan dilaksanakan ke depannya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Rahmawita, Ibu Eka Anggraini, dan Bapak Doni Matua atas kesempatan kali ini. Demikianlah praktek coaching model tirta kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.